Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2676 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop tak ada lagi perhambaan. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana kondisi manusia sebelum Yesus datang dan setelah Yesus datang. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, kita semua adalah hamba dari hukum Taurat. Dan setelah Yesus datang ke dalam dunia, Dia menjadikan saudara dan saya yang percaya kepadanya menjadi anak, bukan lagi hamba. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat karya Allah yang luar biasa kepada kita manusia. Saudara perhatikan ayat 4 sampai ayat 5. Firman Tuhan berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat karya Allah yang pertama. Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk melakukan misi Allah. Apa misi Allah di dalam dunia ini? Untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Haleluya. Saudara, kita belajar bahwa hukum Taurat itu tidak dapat membereskan dosa. Justru menambah dosa. Saudara, tidak ada satu manusia pun yang sanggup yang bisa melakukan semua tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat. Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang semakin dia mendalami
hukum Taurat, dia akan semakin sadar bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus dia bereskan dan tidak akan pernah beres karena hukum Taurat. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Supaya kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ini merupakan misi besar, yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan kepada kita semua adalah semua kita diselamatkan. Amin. Bapak ibu saudara, karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, manusia bisa memilih. Dia mau hidup dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Tuhan tidak dapat memaksa manusia untuk percaya kepadanya. Tuhan memberikan free will. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk dapat menentukan sendiri. Dia mau diselamatkan atau tidak. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berilah dirimu untuk diselamatkan Tuhan Yesus. Percayalah kepada Yesus, maka saudara akan selamat. Dan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara. Haleluya, itulah karya Allah kepada kita manusia. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk melakukan misi Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua saudara, kita dapat melihat karya Allah yang kedua. Allah menyuruh roh anaknya. Sudah perhatikan ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dapat memanggil Allah Bapa, saudara memanggil Allah itu Bapa, itu menandakan Roh Kudus ada dalam diri saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang luar biasanya, Allah yang luar biasa, hebat, dahsyat, maha kuasa itu mau tinggal dalam diri kita. Makanya saudara, hidup kita ini adalah bait suci. Harus kita jaga supaya tetap kudus. Karena Allah, kita Allah yang maha kudus. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Makanya saudara jaga hidupmu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Allah Roh Kudus mau tinggal tetap permanen dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Sehingga kita terus terhubung dengan Bapa. Karena kita memang anak, makanya kita harus terhubung dengan Bapa kita yang ada di surga. Kalau kita terus terhubung dengan Bapa kita di surga, saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Dia yang akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap juga di sini. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah itu ada pada kita. Amin. Roh Allah itulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Oh haleluya. Sehingga kita dapat memanggil Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu Bapa. Haleluya. Bapak ibu saudara, Allah sendiri yang menyuruh roh anaknya ke dalam hati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita dapat melihat karya Allah yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Bapak ibu saudara, yang ketiga, karya Allah yang luar biasa. Allah mengenal kita, anak-anaknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang bukan Allah. Saudara, mari kita mau hidup mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Allah, pasti yang kita kerjakan, kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara,
Saya percaya ketika saudara mengenal Allah secara pribadi, secara benar, pasti akan mengubahkan hidup saudara. Amin. Pasti akan mengubahkan gaya hidup saudara, mengubahkan kehidupan rohani saudara, akan berubah, akan semakin luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan jauh lebih mengenal saudara daripada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan mengenal saudara sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan tahu persis siapa saudara. Dan di mana kelemahan saudara, Tuhan tahu. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita, setia, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah mengenal siapa kita. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Kita dapat melihat karya Allah dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah mengutus anaknya untuk melakukan misi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, Allah menyuruh roh anaknya untuk tinggal dalam hati saudara dan saya. Yang ketiga, Allah mengenal kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan memenuhi semua mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.